Di bulan Agustus kemarin kita dihebohkan dengan berita bahwa Pak Lo Keng Hong menjual saham GJTL-nya. Dan ini membuat harga saham GJTL jatuh dari level 1.400-an jatuh ke bawah sampai ke level 650. Sebelum akhirnya rilis laporan keuangan terbaru keluar ya, kuartal 3 keluar dan hasilnya bagus dan membuat harga sahamnya rebound ya. Saat video ini diambil tanggal 28 November 2023 harga saham GJTL diperdagangkan di level 890-an. Nah, bagaimana peluang saham GJTL ke depan ini? Kita bahas di video kali ini dan pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Nah, saham GJTL ini adalah salah satu saham yang kita bahas di webinar Value Investing Mastery bulan Oktober lalu, di mana saat kita bahas di webinar tersebut harga sahamnya berada di level sekitar 650-an atau di level bottomnya ya, sekitar 650 sampai 680, di bawah 700. Pastinya member The Investor, posisi saat ini yang memiliki saham GJTL saat kita bahas di bulan Oktober lalu pastinya sudah mencetak floating profit. Jadi sebelum saya melanjutkan materinya, saya mengajak teman-teman sekalian untuk bergabung dalam komunitas kami melalui program Value Investing Mastery ya. Linknya ada di dalam deskripsi box. Oke, kita bahas saham GJTL atau PT Gajah Tunggal Tbk. Nah, berita mengenai Pak Lo Keng Hong menjual saham di bulan Agustus lalu, sebenarnya kalau kita melihat berita dan kita melihat posisi terakhir 30 September 2023, Pak Lo Keng Hong masih menggenggam saham GJTL, alias yang dijual itu sebagian kecilnya saja. Tapi ya dasar kita para investor retail dengan berita seperti itu akhirnya rata-rata semua melakukan penjualan dan akhirnya membuat harga sahamnya jatuh. Ya, saat harga sahamnya jatuh ke level 650-an ya itu menjadi menarik karena GJTL di tahun ini kinerjanya sangat menarik ya. Dan ternyata Pak Lo Keng Hong pun masih menggenggam saham GJTL ini sebanyak 160 juta lembar saham atau sekitar 4,6% saham GJTL. Sekarang kita lihat pergerakan harga saham GJTL dalam jangka panjangnya. Di sini kalau kita lihat secara jangka panjang, masih ada potensi upside yang cukup oke ya, cukup signifikan. Misalkan kalau misalkan harga saham GJTL ya seperti tahun 2016 pernah menyentuh level 160 atau kemarin pernah menyentuh level 140 atau kita tarik lagi ke belakang di tahun 2013 sampai ke level 3000. Jadi potensi upside-nya masih cukup oke, masih sangat oke bahkan ya. Sekarang kan pertanyaannya apakah harga saham GJTL bisa naik ya sampai ke level 1600 atau ke level 3000-nya? Kita lihat secara fundamentalnya. Kita masuk dulu ke bisnis modelnya. Jadi GJTL sendiri memiliki bisnis, dia adalah produsen ban ya, produsen dan jualan ban ya. Ada ban bias, ban sepeda motor, kemudian ban radial mobil penumpang, ban radial truk and bus. Nah, sekarang kita lihat di segmentasinya. Kalau teman-teman perhatikan dari paparan publik yang disampaikan manajemen, ya ini adalah gambaran segmentasi bagaimana GJTL menjual produk-produknya. Di sisi kiri kita lihat di sini bahwa 70% penjualan dari GJTL ini adalah domestik. Sekitar 28%-nya ekspor ya. Jadi perusahaan ini tetap melakukan ekspor tapi hanya sebagian kecil aja, sekitar 30%-an ya. Tahun 2022 sekitar 30%. Kemudian dari semua segmentasi baik itu OEM atau replacement, ternyata GJTL mayoritas masuk ke replacement-nya ya, alias fokus di pasar ban pengganti. Untuk pasar OEM hanya sekitar 15%. Jadi fokus utama dari GJTL adalah di pasar replacement-nya. Walaupun fokus di pasar replacement, tapi jaringan dari OEM sendiri juga sangat luas ya, alias istilahnya GJTL juga melakukan kerjasama dengan berbagai merek otomotif di Indonesia ini ya. Selengkapnya teman-teman bisa baca kembali di public expose-nya. Sekarang ini poin penting yang ingin saya sampaikan ke teman-teman ya. Yang pertama mengenai rincian biaya produksi ban, alias ini yang akan mempengaruhi margin atau yang mempengaruhi laba rugi GJTL. Di sini sebelah kiri ada bagian yaitu biaya produksi, di mana ini adalah
komponen-komponen yang merupakan COGS dari GJTL. Dan 70% biaya produksi ini dipengaruhi oleh bahan baku. Ya, sekitar 68-70% dipengaruhi oleh bahan baku. 13%-nya biaya tenaga kerja, kemudian energi 8%, depresiasi 4%, overhead 7%. Di sebelah tengah ada bahkan yaitu biaya bahan baku. Jadi di breakdown lagi dari sekitar 70% bahan baku di sini dikatakan ya, mayoritas dipengaruhi oleh karet. Di sini ada karet alam 22%, karet sintetis, kemudian kain ban, carbon black, dan lainnya. Ya. Artinya apa? Artinya sangat dipengaruhi oleh harga karet itu sendiri. Jadi kalau harga karetnya naik, maka biaya produksinya akan naik. Tapi kalau harga karet turun, biaya produksinya juga turun. Sedangkan di sebelah kanan ada biaya energi, di mana biaya energi sekali lagi itu hanya 8% dari keseluruhan komponen biaya produksi. Dan biaya energi sendiri ada dua ya, yaitu gas alam maupun listrik. Jadi di sini kita clear ya bahwa ke depan GJTL sangat dipengaruhi oleh harga karet dalam hal biaya produksinya. Oke, sekarang kita masuk ke laporan keuangan. Nah, yang pertama yang akan kita sampaikan adalah mengenai liabilitasnya. Ya, jadi kalau teman-teman buka laporan keuangan, kemudian buka di segmen aset dan liabilitas non-rupiah. Nah, kita bahas mengenai liabilitasnya saja, di mana liabilitas dari GJTL dalam bentuk mata uang non-rupiah itu cukup banyak. Dan di sini dikatakan ada liabilitas bersih itu minus 1,8 triliun rupiah. Ini dalam rupiah ya, jadi laporan keuangannya dalam rupiah, tapi sebenarnya hutang-hutang atau liabilitas dari GJTL sendiri dilakukan dalam bentuk mata uang selain rupiah di sini, non rupiah ya, mayoritas adalah US dollar. Nah, kalau dalam laporan keuangan dikatakan ada liabilitas bersih itu minus 1,8 triliun, artinya antara aset maupun liabilitas yang dalam bentuk non rupiah itu kebanyakan liabilitas non rupiahnya. Artinya apa? Artinya ini akan sangat dipengaruhi oleh kurs mata uang. Jadi ketika kurs dolar naik, maka GJTL akan membukukan rugi bersih. Dan kalau kurs dolar turun, GJTL akan membukukan laba, ya, laba dari kurs. Nah, itu yang menjadi salah satu juga faktor GJTL bisa membukukan atau menaikkan laba atau tidak ya dari selisih kurs ini. Nah, sekarang kita lihat harga karet globalnya. Kalau kita lihat dari tahun 2022 sampai 2023 ini ada penurunan harga karet yang tentu saja ini sangat bagus. Harga karet turun berarti margin dari GJTL sendiri akan naik ya. Karena kalau kita lihat harga ban ini memang tidak naik signifikan, tapi kalau kita lihat sepanjang jangka waktu 10 tahun terakhir, harga ban itu sendiri dipastikan juga naik ya. Gara-gara ada inflasi, maka harga bannya juga ikut naik. Nah, maka kalau harga ban naik, kemudian harga karet turun, disitulah margin dari GJTL akan makin tebal. Kemudian di sisi lain kita melihat kurs dolar rupiah. Di tahun 2023 ini di semester 2, ya, dari bulan Juli kemudian sampai bulan Oktober kursnya naik terus nih. Ya, kursnya naik dari level 15.000 sampai 15.900, hampir 16.000. Cuman menariknya di bulan November ini kita melihat kurs dolar rupiah mengalami penurunan ya. Dolar turun, rupiah menguat. Sehingga sekali lagi dengan kondisi neraca net liabilitas non rupiah, maka dengan penurunan dolar rupiah ini akan menguntungkan GJTL. Nah, sekarang kita langsung masuk ke laporan laba rugi perusahaan. Jadi kita cocokkan nih dengan fenomena tadi, penurunan harga karet dan juga penurunan kurs dolar rupiah. Ya, yang pertama kita lihat penjualan bersihnya sebenarnya tidak mengalami kenaikan ya secara year on year-nya, yaitu minus 1% dari 12,7 triliun menjadi 12,5 triliunnya. Jadi bisa kita katakan stagnan. Tapi laba kotornya bisa naik 50%. Ya, faktornya apa? Faktornya ya tadi, harga karet yang menurun. Jadi ketika harga karet turun, harga ban nggak ikut turun ya, alias bahkan bisa dikatakan naik, maka disitulah marginnya akan dapat.
Kemudian dengan menguatnya kurs rupiah, melemahnya kurs dolar, ini juga membuat keuntungan kurs ya mata uang asing bersihnya menjadi positif. Ya, jadi GJTL diuntungkan dengan dua hal tersebut, penurunan harga karet dan juga penurunan kurs dolar. Apalagi kalau kita melihat tren suku bunga yang kemungkinan akan turun ya, prediksi suku bunga turun di tahun 2024, maka ketika suku bunga Fed turun, ya ada potensi rupiah makin menguat lagi, dolar makin melemah dan ini akan makin menguntungkan GJTL. Impact-nya apa? Impact-nya ke laba bersih perusahaan di mana akhirnya laba rugi, ya laba dari GJTL naik 513%. Dari periode sebelumnya masih rugi 169 miliar rupiah, saat ini menjadi laba 699 miliar rupiah. Kita lihat pendapatan maupun laba bersih dalam jangka panjangnya. Sebenarnya kalau kita lihat di sini di sisi revenue bisa dikatakan revenue-nya lebih ke stabil ya, stabil naik. Ya kalau misalkan teman-teman baca lagi mengenai annual report dari GJTL, sebenarnya produksi ban dari GJTL ini lebih stagnan ya, lebih ke stagnan. Jadi tidak ada ekspansi untuk memperbanyak produksi dan juga memperbanyak volume penjualan. Alias bisa dikatakan volume penjualannya stagnan, tetapi kenapa revenue-nya bisa terus naik? Salah satunya tadi, harga ban yang terus-menerus naik. Di sisi lain, laba bersihnya volatile, ya cukup volatile, bahkan sangat volatile. Kenapa? Karena dua faktor tadi, harga karet dan juga kurs dolar. Apabila kenaikan laba ini bisa dipertahankan alias harga karetnya masih stabil rendah, kemudian kurs dolar dalam tren turun, maka bisa kita asumsikan bahwa tahun 2023 ini di mana di kuartal 3 tadi kenaikan labanya 500%, bisa kita prediksi sampai akhir tahun laba bersihnya menyentuh 900 miliar rupiah. Artinya ini merupakan laba tertingginya ya sejak tahun 2013 lalu, di mana kita melihat flashback di sejak dari tahun 2014 ya, 2014 itu harga sahamnya pernah mencapai level 3.000-an. Kita asumsikan harga GJTL berada di level 900, itu menunjukkan level PBV 0,4 kali dengan PI rasio 3 kali. Dan tentu saja itu adalah rasio atau valuasi yang masih undervalue atau masih murah. Nah, sekarang pertanyaannya apakah ada potensi ke 1.600 sampai ke 3.000? Jawabannya masih sangat besar potensi untuk mencapai ke 1.600 ya, dengan catatan segala skenario tadi itu berjalan sesuai rencana. Cuman yang namanya skenario kita tidak tahu ke depan ya, apakah benar-benar skenarionya berjalan mulus atau tiba-tiba ada perubahan fundamental ke depan nanti. Dan tentu saja bagi member-member di investor pastinya akan selalu kita update ketika ada perubahan fundamental ya. Jadi saya sekali lagi ya mengajak teman-teman pemirsa sekalian untuk join menjadi member kami melalui program Value Investing Mastery. Di situ kita akan selalu ya setiap bulannya kita akan selalu mencari saham-saham potensi pemenang dengan segala skenarionya dan akan selalu kita update. Cara mendaftarnya tinggal klik link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam passive income.